Pemirsa, jelang malam arus balik pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta terus terjadi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren penumpang sebanyak 191.000 orang, baik yang datang maupun pergi. Selain pemudik, mereka adalah wisatawan yang pulang berlibur dari sejumlah tempat wisata di berbagai daerah. Tidak hanya penumpang yang tiba di Jakarta, antrian penumpang juga terlihat memadati counter check-in keberangkatan yang hendak meninggalkan Jakarta. Kita akan pantau situasi arus balik lebaran di sejumlah titik. Sudah ada rekan kami Bagus Prastia di Pelabuhan Bakauheni dan Nurman Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita sapa terlebih dahulu rekan kami Bagus yang ada di Bakauheni. Bagus, bagaimana situasi terkini di Bakauheni? Apakah ada penumpukan? Bisa dapat kami informasikan untuk situasi arus balik 2026 di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana malam hari ini volume kendaraan semakin meningkat menjelang puncak arus balik 2026, yang dimana mengingat besok para pemudik ini sudah beraktivitas atau kembali bekerja. Dan untuk situasi terkini kami akan memperlihatkan inilah kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni. Para petugas ASDP Pelabuhan Bakauheni terus berupaya untuk mengatur lalu lintas para kendaraan mobil untuk masuk ke dalam kapal, di mana PT ASDP Indonesia Ferry menyebut untuk data terkini ada sejumlah 53.000 penumpang, dan juga untuk kendaraan ada 12.000, dan ada kenaikan sebesar 53%, dan juga untuk kendaraan ada kenaikan sebesar 48%. Di mana kami melihat malam ini di dermaga eksekutif dan reguler sangat padat dan penuh antrian para kendaraan, yang dimana kami melihat mereka mengantri sekitar 1 jam hingga 2 jam di kantong-kantong parkir di Pelabuhan Bakauheni. Untuk mengantisipasi lonjakan, ASDP memberlakukan beberapa skema, yaitu pertama skema delaying system, kedua buffer zone atau kantong parkir, dan juga untuk tiba bongkar muat kapal TBB, yang dimana nantinya para pengendara akan diantarkan selama 45 menit untuk masuk ke dalam kapal. Dan juga ada screening tiket, itulah penanda tiket, yang dimana tiket-tiket para pemudik akan ditempel dengan warna hijau sebagai penanda apakah pemudik ini untuk menyeberang ataupun untuk menjemput para pemudik dari Merak di Terminal Bakauheni Lampung. Kembali ke Anda, Gede. Baik, dari Bagus di Bakauheni ada rekan kami juga di Hasnugara di Soekarno-Hatta. Hasnugara, bagaimana situasi di Soekarno-Hatta saat ini? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan situasi pada malam hari ini, para penumpang semakin ramai atau meriah, di mana memang mereka memilih untuk pulang pada hari ini atau tepatnya pada malam hari ini. Memang sejak pagi hingga pada malam ini pergerakan penumpang terus melonjak, artinya dengan jumlah sebesar 191.000 pergerakan orang, mereka dari berbagai daerah. Tentunya daerah sebagai destinasi favorit yang tercatat oleh Bandara Soekarno-Hatta. Di sini ada rute Denpasar, Makassar, Medan, Surabaya, serta Padang. Baru saja juga setengah jam yang lalu terdapat 5 penerbangan yang landing atau mendarat hampir berdekatan seperti itu. Memang tadi ada 3 rute dari Denpasar yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, Gede, perlu diketahui memang untuk kedatangan sendiri dari 191.000, di mana 100.000 mereka yang datang, dan kemudian 91.000 mereka yang meninggalkan Jakarta. Baik, Gede. Ya, terima kasih Hasnugara atas informasi Anda melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada rekan kami Bagus di Pelabuhan Bakauheni. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews. Pemirsa, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan status Gus Yakut jadi tahanan rumah atas permohonan keluarga. Mengenakan rompi oranye, Gus Yakut tiba di gedung KPK pukul 10:30 siang dengan pengawalan ketat petugas. Gus Yakut mengaku bersyukur bisa berlebaran dan sungkeman dengan ibundanya. KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025
Namun 5 hari berselang keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah dan dikabulkan KPK. Status tahanan rumah Gus Yakut baru diketahui publik setelah istri ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkap kepada awak media. Dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter, dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Rencananya KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji Rabu 25 Maret. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNewsroom bersama saya Gede Satria. Kami akan bahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Islam Iran terus melancarkan gelombang serangan baru sebagai bagian dari operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran roket terbaru oleh Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Dalam sebuah pernyataan, IRGC mengatakan serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel, di antaranya Eilat, Dimona, Tel Aviv Utara, dan beberapa pangkalan tentara Amerika Serikat di wilayah tersebut. Merespon serangan rudal terbaru Iran, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan mereka telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Dan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel sedang berupaya untuk mencegat ancaman yang datang. Sebelumnya, Iran juga meluncurkan gelombang ke-76 True Promise 4 yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran pada hari Senin menunjukkan sebuah pesan yang ditulis di rudal sebelum diluncurkan ke fasilitas militer Amerika Serikat di Pangkalan Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Serangan-serangan Iran ini ditujukan untuk menargetkan fasilitas militer Israel di Tel Aviv, Ashkelon, Haifa, dan Gush dengan menggunakan rudal berat berpemandu jenis Khaybar Shekan dan Khiam. Pemirsa, sedikitnya 6 orang luka-luka di Tel Aviv setelah pecahan rudal menghantam pusat kota pada Selasa siang. Selasa pagi maksud kami. Menurut otoritas, serangan melibatkan amunisi yang membawa sekitar 100 kg bahan peledak. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen rusak parah dengan perabotan hancur dan puing-puing bangunan berserakan. Petugas tangkap darurat dari Magen David Adom dan Hatsalah memeriksa lokasi ledakan. Pejabat keamanan setempat mengatakan serangan Iran semalam telah menyebabkan kerusakan meluas di seluruh Israel. Dalam sebuah pernyataan, pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan beberapa pangkalan tentara teroris Amerika di wilayah tersebut telah dihantam dengan tepat menggunakan rudal balistik multi hulu ledak dan drone penghancur. Sementara itu, tim Bulan Sabit Merah Iran merilis sebuah video kejadian di mana seorang anak dan ayahnya diselamatkan dari reruntuhan bangunan setelah mendapatkan serangan udara. Serangan tersebut terjadi di Teheran, Iran, yang melibatkan militer Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, Iran tak kenal menyerah membalas serangan-serangan Amerika Serikat di Israel. Usai kilang minyaknya dibom Israel, Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa.
Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan, Haifa, Israel. Kobaran api besar tampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peran penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok kilang minyak ini. Sementara itu, rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan. 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shemen Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian dari serangan ini ditaksir mencapai 1,7 juta euro. Pemirsa, dampak serangan misil Iran menghancurkan bangunan di pinggiran kota Haifa di kawasan permukiman Israel. Puing-puing bangunan berserakan, sementara sejumlah orang terluka. Petugas dikerahkan untuk ke lokasi di kawasan Nasser, pinggiran kota Haifa. Bangunan 2 lantai ini hancur berantakan, tidak lagi bisa ditinggali. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal yang ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Meski hancur, namun petugas memastikan tidak ada korban luka akibat serangan tersebut. Pemirsa, Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran membalas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran, mengatakan jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Amerika Serikat Donald Trump mengklaim akan mengendalikan Selat Hormuz. Donald Trump juga menyebut perubahan sedang berlangsung di Iran. Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a
regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Pemirsa, Israel terus memperluas wilayahnya dengan melakukan serangan udara ke wilayah Lebanon. Kali ini Israel menyasar permukiman warga di kota Baalbek. Serangan udara Israel ke Lebanon terus berlanjut. Selain menewaskan beberapa orang, serangan tersebut juga menghancurkan puluhan rumah. Dalam video terlihat bangunan-bangunan yang hancur ini adalah rumah warga di kota Baalbek, Lebanon. Seorang pria bernama Ali Al-Bawari tengah mencari keluarganya yang hilang, putrinya, menantunya, dan saudari perempuannya. هني بيت مدني الصهري عنده قهوة على راس العين كل بعلبك بتعرف كل منطقة بتعرفه هو منو محزب اختي معلمة بتعلم بجمعية إنسانية. Tak hanya Ali yang kebingungan mencari keluarga, rasa duka mendalam juga dirasakan pria bernama Nabil Syam yang putrinya meninggal dalam serangan udara Israel. Sementara sang istri masih dirawat di rumah sakit karena luka-luka. بنتي أنا ما شفتها أنا وقت الفت يعني ما في حيطان ما في شيء طلعت منتهى بوجهي بس منتهى يعني من راسها وهيك مبيني بس من هون ما في شيء تحت الردم. Sementara itu di rumah sakit pemerintah kota Baalbek, warga berkumpul setelah serangan Israel melanda. Direktur rumah sakit menjelaskan seluruh tenaga medis tetap siaga untuk menerima semua kasus bedah terkait perang. دائما على جهوزية ونستقبل كل الحالات الجراحية الحربية المرضية جرحى هلا ما عندنا استقبلنا كثير جرحى نعمل لهم كثير عمليات عملنا كثير عمليات هلا ما في عندنا مرضى بس فقط. Serangan udara Israel mengakibatkan kerusakan besar di sekitar Sungai Litani, Lebanon Selatan. Israel menargetkan jembatan Al-Hasimiyah yang menjadi akses utama di sepanjang jalan raya pesisir. Menurut warga sekitar, tentara Israel sengaja menghancurkan jembatan Al-Hasimiyah agar memutus akses jalan pengiriman bantuan ke Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam video, tampak kerusakan yang sangat besar. Tidak ada satupun kendaraan yang bisa melewatinya. Serangan udara Israel tidak hanya memporak-porandakan bangunan, tetapi juga merusak jaringan listrik, kebun-kebun buah, dan ruang publik lainnya. Sebelumnya Menteri Pertahanan Israel yaitu Israel Katz mengatakan ia dan Perdana Menteri Netanyahu telah memberi instruksi militer untuk mempercepat penghancuran ke desa-desa garis depan di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Israel akan terus menyerang Lebanon dan juga Iran. Hal ini disampaikannya justru di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mengupayakan kesepakatan dengan pemerintah Iran. Netanyahu menargetkan serangannya pada program rudal dan nuklir milik kedua negara tersebut, serta menyerang tentara Hizbullah. היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. Pemirsa, Iran menggempur kota Dimona yang jadi lokasi fasilitas nuklir Israel. 75 orang terluka akibat serangan. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir
di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפיצוץ, עדיין כואב לי האוזניים, אני קצת עדיין ברעידות, אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית, חלץ חבא שאתה אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה לה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tengah berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk mencoba mengakhiri perang. Namun Trump memastikan perbincangan digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mujtaba Khamenei. We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. So we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Speaking with Iran? A top person, don't forget. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you see a statement made, but we have not. We don't know if he's. Sementara itu dikutip dari media Arab Saudi, Al Arabiya yang mengutip media Israel menyebut pemimpin tertinggi baru Iran juga telah sepakat bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Anggota Parlemen Senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembicaraan perdamaian dengan Teheran. Pada hari Selasa, anggota Parlemen Senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang pembicaraan perdamaian dengan Teheran, Iran. אתמול ביקרת בערד, קראת בדימונה, גם אני, ראית את החוסן, ראית איזו אוכלוסייה, ראית את אזרחי מדינת ישראל, ראית את זה יופי, הם רוצים אבל תוצאה. עכשיו אני שומע שהאיראנים רוצים לסגור את העניין הזה. עכשיו אני זוכר שהיה איזה מישהו שנלחם נגד הסכם רע, קראו לו ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה גם דואג לנו גם הפעם, אני מניח. אסור שיהיה. דואגים להביא את ישראל למקומות שהיא לא הייתה, ואיראן במקומות שהיא לא הייתה. תודה רבה. הם למטה, אנחנו למעלה. Sebelumnya, Trump mengklaim di akun Instagramnya telah berdiskusi terkait perdamaian dengan Iran dan menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama 5 hari. Ia juga memberi Iran batas waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz atau AS akan menghancurkan pembangkit listrik negara itu. Sementara Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan AS. Ia menuduh Trump membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Diketahui konflik antara AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini.
Pemirsa, Amerika Serikat menunda menyerang Iran selama 5 hari. Pemimpin terbaru Iran sepakat bernegosiasi terkait perdamaian. Untuk membahas lebih lanjut, kami telah terhubung dengan dosen Hubungan Internasional Universitas Binus, Tia Mariatul Kiptiah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Tia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Waalaikumsalam Mas Gede, terima kasih. Ya Mbak Tia, ini kita melihat bahwa Amerika Serikat mengklaim akan menunda serangan selama 5 hari ke depan, ada upaya negosiasi dengan pemimpin Iran, kemudian Iran mengklaim tidak pernah ada negosiasi, kemudian Israel juga sendiri mengklaim ada negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Bagaimana tanggapan Anda? Kenapa ini berbeda-beda statement nih? Mudah-mudahan analisis saya pada bulan Ramadan, Mas Gede, ini betul-betul terjadi ya. Bahwa saya menganalisis pasca Lebaran sekitar 2-3 minggu, mudah-mudahan perang ini berakhir. Dengan beberapa poin yang saya analisis. Yang pertama, poin tersebut adalah kondisi di domestik Amerika Serikat sendiri memang tidak mengarah atau tidak memberikan keuntungan untuk Trump. Kemudian yang kedua, publik internasional juga rupanya semuanya sepertinya seperti yang kita lihat di beberapa platform media sosial, bahkan dari orang Amerika sendiri itu lebih banyak mendukung Iran. Yang ketiga adalah tidak ada dukungan dari pihak NATO, dari pihak Uni Eropa dan Aliansi Amerika Serikat, termasuk juga di Gulf countries. Mereka hanya memberikan statement untuk join, tapi pada realitanya tidak ada yang join satupun. Jadi hanya berupa statement untuk mengutuk serangan Iran ke area teritorinya, karena memang dalam IR, Mas Gede, itu memang harus dilakukan oleh satu negara ketika ada serangan masuk ke teritori salah satu negara, begitu. Jadi saya melihat Gulf countries ini hanya sebatas pada sampai di situ, pada memberikan statement. Tapi betul-betul join terhadap Trump untuk menyerang Iran tidak ada yang terrealisasi. Kemudian Trump menginginkan Selat Hormuz untuk dibuka juga. Iran, saya lihat strateginya lebih cerdas. Dia langsung menghubungi beberapa negara Uni Eropa dan menyatakan Selat Hormuz terbuka kecuali untuk Amerika, Israel dan sekutunya, atau orang yang pro terhadap Amerika Serikat dan Israel, begitu. Sehingga Uni Eropa berpikir ulang untuk join. Mereka menimbang untung dan rugi, dan semuanya dalam hal ini Uni Eropa mementingkan kepentingan nasionalnya mereka masing-masing. Mereka sekarang berhitung dengan kejadian Greenland, itu menjadi catatan penting bagi Uni Eropa. Kemudian mereka juga mementingkan kepentingan nasionalnya negara mereka masing-masing. Sekiranya Iran bisa kooperatif, kenapa harus bergantung dengan Trump? Nah, itu yang mereka pikirkan, begitu. Jadi kondisi ini semakin terpuruk untuk Amerika Serikat. Sementara harga bahan bakar di Amerika Serikat naik, dan Mas Gede, masalah bahan bakar ini sensitif. Tidak hanya di negara berkembang seperti di kita, di negara maju pun itu akan menimbulkan riak politik yang cukup signifikan. Jadi ini juga menjadi pertimbangan Trump, sehingga dia memberikan statement bahwa sudah deal dengan pihak Iran. Nah, masalahnya deal dengan pihak yang mana, begitu ya? Betul. Ya, ini kan sementara kita juga melihat Trump menyebut kita sudah berbicara dengan pihak Iran, tapi bukan pemerintahan yang sekarang ya, Mbak ya. Nah, ini sebenarnya kalau Anda melihat kondisi saat ini, sementara Iran juga menampik bahwa telah terjadi negosiasi, apakah ini upaya Iran untuk meredam dominasi Amerika Serikat saat ini? Ya, saya pikir ini juga bagian daripada strategi. Kita tidak tahu, Iran juga berpolitik. Siapa tahu memang di dalamnya sudah ada deal untuk kembali ke meja perundingan. Sebetulnya problemnya itu adalah Amerika Serikat dan Iran tidak ada masalah. Bahkan berulang kali Araghchi, Menteri Luar Negerinya Iran, menyatakan kita tidak ada problem dengan orang Amerika. Kita ada problem, kita melakukan perundingan, kita ada problem ketika Israel tiba-tiba menyerang Iran. Jadi saya pikir ini merupakan bagian strategi dari Amerika Serikat dan Iran untuk masing-masing memberikan statement, karena memang di sini ada duri di antara mereka berdua nih. Dalam proses kembali ke perundingan, Israel tidak akan membiarkan deal itu terjadi. Karena di saat di Oman, kemudian di Swiss juga, mereka sudah menuju ke arah deal, begitu ya. Tiba-tiba Israel menyerang. Jadi saya pikir ini merupakan strategi dari kedua belah pihak, Mas Gede. Israel dan Amerika Serikat artinya tidak sejalan saat ini. Apakah ini ada indikasi friksi antara keduanya? Awalnya sejalan, tapi politik itu ketika kepentingan tidak sama bisa terbelah. Demikian juga di kita, begitu ya. Di luar pun secara politik global begitu. Ketika kepentingan bersama itu tidak berjalan beriringan, maka bisa terjadi terpecah. Jadi saya melihat bahwa ketika Netanyahu ingin melenyapkan Iran, tapi Donald Trump juga ingin
mengamankan posisi politik dalam negerinya, mengamankan energi global yang itu akan mempengaruhi terhadap harga bahan bakar minyak di negaranya, tentu dia juga harus bermain, apalagi tekanan di Kongres ya. Karena itu sangat sedikit selisihnya, Mas Gede, antara Republik dengan Demokrat. Nah ini juga menjadi pertimbangan Trump, kalau tidak selamat nanti Republik di next election begitu. Ya, Mbak Tia, saya ingin feedback sedikit soal keterlibatan Inggris nih yang pada akhirnya mendukung Amerika Serikat ini untuk membuka pangkalan-pangkalan mereka dan memberikan dukungan secara terbuka kepada Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Tanggapan Anda seperti apa nih, Mbak? Hanya menyediakan pangkalan militer, tapi bukan join atau memberikan instrumen perang kan? Jadi itu memang Inggris melihat keadaan saat ini. Kira-kira yang menguntungkan Inggris apa? Jadi di saat Iran kira-kira menuju ke arah kalah, bisa jadi Inggris menyatakan ingin join. Tapi ketika Iran di atas angin, Inggris tetap dalam posisinya, hanya menunggu begitu. Saya pikir semua Uni Eropa juga dan Aliansi Amerika Serikat hanya menunggu. Jadi kalau Iran sampai mengendur, itu bisa jadi negara-negara di Uni Eropa yang tadinya tidak mendukung menjadi mendukung. Jadi Iran dalam hal ini memainkan strateginya bagaimana harus menyatakan bahwa Iran tidak kalah, Iran tetap siap, kemudian persenjataan misil mereka masih banyak dan mereka masih mampu melakukan retaliation, dan kejadian yang menyerang Israel di tempat fasilitas nuklirnya yang dekat dengan pemukiman penduduk itu menunjukkan bahwa Iran ada. Kita masih mampu loh. Nah, itu yang membuat Uni Eropa masih stay. Jadi saya melihat bahwa Inggris hanya memberikan statement akan join, tapi dalam posisi menunggu, Mas Gede. Ya, Mbak Tia, kita ada juga statement bahwa Amerika Serikat akan menyerang sejumlah fasilitas listrik Iran, dan kemudian Iran mengeluarkan statement bahwa dia akan juga menyerang beberapa fasilitas desalinasi di Timur Tengah. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan Amerika Serikat untuk menunda penyerangan selama 5 hari ke depan? Roda politik Iran itu berjalan. Dia bukan hanya menyerang dengan senjata, dengan rudalnya, dengan misilnya, tapi juga semua bergerak. Dari mulai proksi, walaupun baru Hezbollah ya, proksi lain belum bergerak loh. Yang di Irak belum, yang di Yaman belum, begitu ya. Kemudian platform media sosial untuk mempengaruhi opini publik internasional juga bermain. Jadi artinya setiap kali Trump mengeluarkan statement nyelenehnya, Iran dengan strategi yang kalem, yang tenang, memberikan statementnya, dan oke, Anda akan menyerang, saya juga akan melakukan serangan kepada fasilitas atau army base di berbagai negara di Teluk, betul. Jadi ini adalah strateginya Iran juga. Ini kita kalau lihat ya, Mas Gede, jomplang begitu ya. Bahasa kitanya tuh jomplang. Trump dengan statement nyelenehnya, kemudian Araghchi sebagai representatif dari Iran sangat tenang, kemudian sangat mempengaruhi publik, dan dia sanggup menghadapi berbagai international news dari Western, dari CNN, dari CNBC, dari berbagai media dari Amerika. Dia sanggup, dan dengan Inggris yang bagus dia memperlihatkan bahwa Iran masih kuat dan tetap akan melanjutkan serangan, dan ini bagus untuk Iran. Dan kita tidak tahu padahal sebetulnya betul nggak senjata Iran masih memadai begitu ya? Ini benar-benar strategi dari Iran yang saya pikir membuat Amerika jadi ragu untuk terus melanjutkan perang dan memenuhi keinginan Israel begitu. Ya, Mbak, jika Anda melihat sikap Trump yang tadi Anda bilang ini ada semacam kekhawatiran, kalau kita lihat ya Mbak ya, ada statement yang agak berubah-ubah, yang tidak konsisten, sementara Iran menyikapi itu dengan tenang. Kalau Anda melihat secara psikologis, Trump sendiri seperti apa nih, Mbak? Tertekan. Jadi saya melihat satu sisi dia ingin mendukung Israel, dia ingin komitmen dengan Israel, tapi sisi lain dia juga harus mengamankan posisi politik di dalam negerinya. Dia juga harus mengamankan sekarang posisi BBM di Amerika sudah naik 3 kali lipat. Dia ada kekhawatiran itu terjadi chaos, terjadi pemakzulan, kemudian tidak ada aliansi yang menolong dia, yang mau join memerangi Iran. Nah, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan, dan kita melihat bahwa beberapa statement Trump saat ini sudah mulai melemah dibanding di awal-awal ya, Mas Gede. Dan harapan saya mudah-mudahan betul prediksi saya bahwa 2-3 minggu setelah Lebaran ini perang akan berakhir dan mereka kembali ke meja perundingan. Ini artinya bahwa memang politik luar negeri Amerika Serikat sangat berperan penting dalam menghentikan serangan Amerika Serikat ke Israel nih, Mbak ya? Ya, hanya Iran. Kita tidak butuh mediator, saya melihatnya ya, perang ini tidak butuh mediator, tidak butuh siapapun, hanya Trump yang bisa menghentikan. Ketika Trump menyebutkan akan stop dan dia tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, dalam hal ini Israel,
perang ini akan berakhir. Jadi satu-satunya aktor yang bisa menghentikan perang ini adalah Trump. Dan saya yakin Ayatollah Mujtaba juga bukan orang yang sangat keras kepala ya. Kalau Trump masih melihat bahwa Ayatollah Mujtaba sebagai ancaman, itu salah besar. Berarti Trump memang belum memahami tentang sistem politik Iran. Sebetulnya orang-orang Iran itu sangat-sangat bagus untuk diajak negosiasi atau kembali ke meja perundingan, karena awalnya juga kan mereka sedang berunding dari mulai Oman kemudian pindah begitu ya, dan mereka melanjutkan perundingan. Iran juga cukup kooperatif untuk membuka data-data sampai mana pengayaan uraniumnya dan misil dan lain sebagainya. Ini kan Israel. Masalahnya adalah Israel, biang keroknya adalah Israel. Itu saja. Jadi kalau Trump konsisten saja, war will end, ya sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan kembali, dan saya pikir Ayatollah Mujtaba akan kooperatif begitu ya. Mbak, ini terakhir Mbak, dari kondisi saat ini kita melihat bahwa ada indikasi Amerika Serikat melunak ya untuk menghentikan serangan hingga 5 hari ke depan. Apakah ini merupakan sebuah indikasi hingga saat ini ya, Anda melihat kemenangan ada di tangan Iran? Nah, kalau misalnya menyebut yang mana yang menang, susah nih, Mas. Karena kalau perang begini, Amerika akan menyebut kita menang. Nanti Iran juga akan menyebut kita menang. Dan perang menang dan tidak, itu tidak bisa juga diukur dari kekuatan militer. Karena kalau kekuatan militer jelas, Amerika Serikat sebagai negara adidaya ya 4 kali lipat lebih kuat daripada Iran. Tapi dengan retaliation yang Iran lakukan, dan di luar dugaan publik internasional kaget, begitu ya, mampu melakukan itu dengan kondisi di bawah sanksi Amerika Serikat puluhan tahun, ini merupakan poin plus untuk Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Iran tidak selemah itu di bawah sanksi Amerika Serikat, mampu melawan dan melakukan retaliations. Dan saya pikir kedepannya akan lebih hati-hati lagi Amerika Serikat untuk terus mengikuti keinginan Israel begitu. Ya Mbak, ini terakhir Mbak, setelah hampir sebulan perang dikabarkan Israel akan menggunakan bom-bom tua atau dam bom berusia 50 tahun di era perang Yom Kippur. Apakah Israel sudah mulai kehabisan stok dengan persenjataannya hingga akhirnya mengeluarkan bom-bom lama ini Mbak? Salah strategi ya. Kalau Iran dari awal dia menggunakan misil-misil lama, kemudian hypersonic-nya masuk satu, itu mengurangi budget loh Mas. Kalau Israel justru sekarang terbalik, jadi yang canggihnya dikeluarkan terlebih dahulu, baru yang lama. Bahkan kabarnya meminta budget kembali begitu ya, dan meminta keringanan Amerika Serikat untuk mengirimkan senjatanya kembali. Kemudian Trump sendiri meminta negara-negara Teluk untuk bayar begitu. Kalau sampai negara Teluk mau membayar untuk serangan Amerika Serikat ke Iran, itu stupid banget sih. Jadi betul-betul ya, negara Teluk artinya tidak memahami secara politik global begitu. Karena untuk apa membayar Amerika menyerang Iran sementara negaranya juga belum ada jaminan untuk terprotek begitu. Iya, baik, terima kasih Mbak Tia atas waktunya bisa bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Pemirsa, demi mengurai kepadatan arus balik Lebaran, polisi menerapkan sistem satu arah dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Sistem satu arah atau one way nasional dalam arus balik Lebaran 2026 resmi diberlakukan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menko PMK RI Pratikno, Menhub Dudi Purwagandi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memulai pembukaan rekayasa lalu lintas arus balik one way nasional dari KM 414 gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Sistem satu arah ini diberlakukan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi hari ini hingga esok. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk memantau situasi terkini arus balik Lebaran di sejumlah titik. Ada rekan kami Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung Semarang dan Nata Arman di tol Cikatama. Kita menuju tol Kalikangkung terlebih dahulu, ada Amrina Rida. Amrina, bagaimana setelah diberlakukan satu arah ke Karawang? Apakah situasi saat ini sudah mulai lancar?
Pemirsa, memang benar bahwa siang tadi sudah resmi diberlakukan adanya sistem rekayasa lalu lintas one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Dan berdasarkan pantauan kami, sejak diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas one way pada siang hari tadi hingga malam ini, memang untuk situasi di area gerbang tol Kali Kangkung nampak ramai, lancar, dan juga cukup kondusif. Kalau pantauan kami, kendaraan yang melintas ini tidak mendapatkan hambatan yang cukup signifikan. Begitu pula untuk situasi di area gardu tol menuju ke arah Jakarta, begitu ya, dari arah Semarang Solo. Ini pun juga malam ini cenderung lebih landai, begitu cukup lengang, tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang menumpuk ataupun juga cukup panjang. Namun memang kalau informasi yang kami dapatkan, dalam beberapa hari terakhir ini sudah terjadi adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas, khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Nah, rata-rata per jamnya ini kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta sudah berada di angka 3.000 kendaraan per jam. Angka ini cukup tinggi sekali dibandingkan dengan keadaan normal, karena biasanya di gerbang tol Kali Kangkung ini dalam keadaan normal hanya ada 800 hingga 1.000 kendaraan saja yang melintas. Artinya sudah ada lonjakan yang cukup tinggi. Namun meskipun untuk angkanya sudah sangat tinggi, Gede dan juga pemirsa, memang one way nasional yang diberlakukan sejak siang tadi secara efektif dapat mengurai dan juga dapat menghambat adanya penumpukan kendaraan, karena artinya dengan adanya one way nasional ini semua jalur di ruas jalan tol Semarang Batang ini hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Jakarta saja. Ini pun juga bisa menjadi pertimbangan bagi pemirsa mungkin yang akan melakukan perjalanan terlebih menuju ke arah Semarang Solo yang berasal dari Jakarta, karena sekarang sudah diberlakukan one way nasional, maka sudah tidak bisa menggunakan jalan tol untuk menuju ke arah Semarang Solo dan harus mencari jalur alternatif lainnya, yakni menggunakan jalur Pantura ataupun juga jalur arteri. Nah, untuk puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi hari ini, Gede dan juga pemirsa, dan untuk tahap kedua puncak arus baliknya diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Artinya bagi pemudik mungkin yang memiliki fleksibilitas waktu untuk memilih kapan akan balik kembali ke Jakarta, ini dihimbau untuk memilih waktu-waktu di luar puncak arus balik agar tidak terjebak dalam kemacetan. Sementara demikian, kembali ke Anda, Gede. One way ini akan dilakukan hingga pukul berapa atau sepanjang hari ini akan diberlakukan one way? Iya, Gede dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan, memang jadwal yang diberlakukan oleh Korlantas Polri dan juga Jasa Marga ini sebenarnya untuk one way diterapkan secara situasional hingga nanti pada tanggal 29 Maret 2026. Nah, ada indikator-indikator tertentu yang membuat mengapa one way ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama, salah satunya adalah bahwa kendaraan sudah mencapai 3.000 kendaraan per jamnya. Jadi kita akan lihat nanti apakah akan ada penurunan kendaraan atau tidak. Gede. Baik, terima kasih Amrina Rida. Gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar. Kita menuju ke gerbang tol Cikatama, ada rekan kami di sana. Nata Arman, bagaimana kondisi terkini di gerbang tol Cikatama? Apakah terjadi penumpukan pasca diberlakukannya one way? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek utama pada malam hari ini terpantau ramai lancar, justru cenderung lebih landai dibandingkan dengan tadi sore menjelang maghrib. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga sendiri, untuk saat ini memang telah terjadi lonjakan yang begitu signifikan, terutama yang mengarah ke arah Jakarta, dengan tentunya datanya mengarah ke Jakarta ada 60.000 kendaraan. Tentunya ini sangat berbeda sekali dibandingkan dengan kemarin, yang mana masih menyentuh di angka 40 ribuan. Kemudian dapat kami sampaikan juga, hal ini juga tercipta lantaran terjadinya tadi seperti dilakukan proses dari pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas secara nasional one way dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70, kemudian dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 55 tol Jakarta Cikampek diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa terkait dengan ada beberapa titik yang menjadi lokasi krusial, terutama yang kerap menjadi penyebab kemacetan, antara lain adalah seperti gerbang tol, yang mana gerbang tol sendiri merupakan lokasi yang dimana ada antrian kendaraan untuk masuk ke tol lainnya, seperti itu. Kemudian juga ditambah lagi dengan
masyarakat yang memang kehabisan saldo e-tol sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu dengan memakan waktu lebih dari 1 menit. Sementara jika normalnya untuk melakukan transaksi di gerbang tol ini hanya cukup 10 sampai dengan 20 detik paling lama. Kemudian juga selain itu dari rest area sendiri terutama di jam-jam seperti menjelang maghrib ini akan tentunya ramai sehingga pihak polisian memberlakukan buka tutup rest area dan juga masyarakat juga tidak dihimbau untuk tidak melakukan istirahat ataupun menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Jadi masyarakat yang tidak kebagian rest area ingin beristirahat bisa keluar dari pintu tol terdekat kemudian juga menuju ke jalur arteri karena jalur arteri sendiri banyak sekali rest area ataupun posko mudik dadakan yang didirikan oleh pihak swasta maupun pemerintah untuk dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kemudian kita bicara cuaca. Untuk cuaca pada hari ini terbilang cukup cerah. Berbeda dengan kemarin yang mana ketika pagi hari, siang sampai dengan sore hari ini cerah, kemudian pada malam hari pukul 8 sudah mulai turun hujan yang tentunya dengan intensitas yang cukup deras sehingga inilah yang perlu diatensi dan juga mengingat untuk kembali mempersiapkan kesiapan kendaraan Anda dan juga pastikan kondisi Anda dalam kondisi yang prima. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya ada rekan kami Amrina Rida dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Berikutnya pemirsa, Kakor Lantas Polri menyebut puncak arus mudik diproyeksi mencapai 270.000 kendaraan per hari. Sementara saat ini baru 43% kendaraan kembali ke Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, one way nasional bisa berpotensi untuk diperpanjang. Arus mudik tertinggi tahun ini adalah 270. Proyeksi arus balik kan cukup tinggi. Oleh sebab itu nanti kita lihat apakah traffic counting-nya sampai segitu. Makanya kita antisipasi. Hari ini juga kita masih memantau ini. Masih cukup padat tetapi masih mengalir ya. Sudah kita lakukan one way lokal di wilayah Jawa Tengah. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi arus balik Lebaran kali ini, kita juga akan terhubung dengan rekan kami Muharlin di Simpang Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan ada Stephen Patinama di kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek Karawang. Kita sapa terlebih dahulu rekan Muharlin di Simpang Gentong. Selamat malam Muharlin. Bagaimana situasi arus balik di tempat Anda melaporkan saat ini? Selamat malam Gede dan juga pemirsa. Di 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, situasi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat untuk malam hari ini kondisinya terpantau ramai lancar dan juga ada ketersendatan khususnya dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung dan juga Garut. Kemacetan atau ketersendatan pada malam hari ini didominasi oleh kendaraan pemudik yang hendak pulang usai merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman mereka masing-masing di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan akan kembali ke daerah Jawa Barat. Dan untuk prediksi dari kemacetan serta kepadatan kendaraan memang sudah diprediksi akan terjadi pada 3 hari setelah hari Lebaran dan juga akan mulai terjadi kemacetan pada malam hari sampai dengan esok hari. Yang mana kemacetan dimulai pada malam hari ini bisa dilihat di belakang saya Gede dan juga pemirsa. Namun untuk memastikan kelancaran dan juga keamanan bagi para pemudik serta lalu lintas di Lingkar Gentong, jika nantinya terjadi kemacetan di kawasan ini, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dan juga Polres Garut sudah berkoordinasi begitu untuk jika terjadi kemacetan akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, diantaranya melakukan skema buka tutup jalur yang mana sejak sore tadi sudah dilakukan. Kemudian nanti juga akan melakukan sistem satu arah atau one way khususnya dari arah Jawa Tengah atau arah dari Tasikmalaya menuju ke arah Jawa Barat. Terlebih jika kemacetan terjadi atau mengular 2 hingga 5 km. Dan perlu kami himbau satu lagi Gede, untuk memastikan juga ini keselamatan dan keamanan para pemudik di sepanjang jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya ini, pihak kepolisian juga sudah memasang sejumlah CCTV untuk memantau arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong dan juga menyediakan pos-pos terpadu begitu yang mencakup pos keamanan, pos keselamatan dan juga pos kesehatan yang diperuntukkan bagi pemudik. Jika nantinya Anda kelelahan di jalan, Anda bisa singgah untuk beristirahat di pos-pos yang telah disediakan dengan berbagai fasilitas untuk Anda dan juga keluarga Anda.
Dan untuk kami juga perlu menghimbau ini bagi para pemudik khususnya akan pulang, harap berhati-hati begitu mengingat kondisi jalan yang di Lingkar Gentong ini kondisi jalannya cukup ekstrim dan juga harus memperhatikan kondisi cuaca yang kadang hujan juga kadang tiba-tiba panas, terlebih untuk Anda yang akan berkendara pada malam hingga pagi hari. Gede. Marlin, kita menuju Stephen Patinama, ada di kilometer 62 tol Jakarta Cikampek. Stephen, bagaimana informasi di sana? Situasinya seperti apa saat ini? Baik, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Untuk situasi tempat saya berada saat ini adalah di rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek. Untuk malam hari ini memang suasana tidak jauh berbeda dengan pada sore tadi, di mana sampai saat ini pun rest area yang berada di kilometer 62 ini masih ramai oleh kendaraan pemudik, baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun bis antar kota dan antar provinsi yang membawa pemudik kembali dari kampung halamannya. Untuk sampai saat ini memang terlihat di belakang saya adalah lalu lalang kendaraan pribadi dan juga armada bus. Khusus untuk kendaraan pribadi adalah ini mereka yang berputar di area rest area untuk mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya agar mereka bisa turun dari mobil dan beristirahat sejenak dan juga memeriksa kondisi kendaraan ataupun mengisi bahan bakar kendaraannya untuk melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah masing-masing atau kembali ke tempat masing-masing di wilayah Jakarta, Bogor atau Jabodetabek begitu. Untuk di ruas tol 62 sendiri, suasana malam ini masih sama seperti sore tadi, masih terpantau lancar meskipun volume kendaraan mulai ramai dibandingkan hari biasanya karena mulai malam ini juga diprediksi adalah puncak arus balik gelombang pertama yang diprediksi oleh Polda Jawa Barat akan terjadi pada hari ini. Demikian Gede, sementara yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Stephen Patinama melaporkan langsung dari kilometer 62 Jakarta Cikampek. Sebelumnya ada rekan kami Muharlin melaporkan dari Lingkar Gentong. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Dipersembahkan oleh pemirsa, pesawat Hercules C-130 milik Angkatan Udara Kolombia jatuh pada hari Senin, menyebabkan sedikitnya 66 orang tewas. Pesawat dilaporkan jatuh di Putumayo, Kolombia pada hari Senin sesaat setelah lepas landas. Pesawat membawa 125 orang termasuk 112 personel Angkatan Darat, 2 petugas polisi, dan 11 anggota Angkatan Udara. Dalam insiden ini 66 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Pasca jatuhnya pesawat, para korban tewas dan luka dievakuasi oleh petugas tanggap darurat. Puluhan korban selamat langsung menerima perawatan di dalam pesawat militer. Setelah dievakuasi, pihak berwenang menerbangkan puluhan korban luka ke Komando Transportasi Udara Militer Bogota untuk perawatan darurat di rumah sakit militer. Hingga kini penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki. Pemirsa, kekerasan terhadap warga Yahudi meningkat sejak Israel menyerang Iran. 4 ambulans yang terparkir di luar sinagog di London, Inggris, dibakar oleh 3 orang bertopeng. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Temukan selalu informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Empat ambulans milik relawan Yahudi yang terparkir di luar sinagog pinggiran kota Golders Green, London Utara menjadi target aksi pembakaran. Aksi pembakaran dilakukan 3 orang bertopeng.
Kebakaran disertai ledakan diduga tabung gas oksigen dalam ambulans, serta kaca-kaca bangunan mengejutkan komunitas Yahudi di lokasi. Akibat aksi pembakaran, warga komunitas Yahudi di sekitar lokasi ledakan merasa tidak aman dan menduga adanya tindakan antisemit. Very, very upsetting for the whole Jewish community being woken up in the night with loud explosions because they have tanks inside it, oxygen tanks, for what they exploded from oxygen. I believe obviously the Middle Eastern events are really a part of the factor, but there's just a general rise in anti-Semitism in this country and the community do not feel safe. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di lokasi, sementara kini lokasi digaris dan dijaga polisi.